Thumma ya'udu ba'daha ila ta'dadi manakil yahud. Kemudian surat ini, ayat ini kembali ya menghitung berapa banyak kemungkaran orang-orang Yahudi. Manakil yahud. Wa ma nalahum 'alaiha min al-jaza al-alim. Termasuk juga apa yang menimpa mereka berupa hukuman yang sangat menyakitkan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Lanjut, fabidulmihim, maka dengan sebab kezaliman minal ladina hadu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, fabidulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibati uhillat lahum. Telah kami haramkan atas mereka kenikmatan-kenikmatan yang enak-enak yang telah dihalalkan buat mereka, akhirnya kami haramkan. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan juga karena mereka selalu menghalang-halangi jalan Allah. Wa akhdhihim ar-riba, dan mereka melakukan dagang riba. Ya, mereka menggiatkan usaha riba, renten. Ya, utang 1 juta balik 2 juta. Lebih malah. Ya malah lebih. Ya kalau renten di sini kan pasar bank pasar itu kan 1% sehari. Jadi kalau utang 100 juta sehari berapa? 1%. Berarti sehari 1 juta. Sebulan 30 juta. Setahun sinting kan? Itu kalau bayar tiap hari juta-juta. Kalau tidak ya dihitung lagi nantinya. Dikalikan lagi bunga berbunga lagi. Ya, akhirnya kamu jadi jatuh miskin kan? Ya tuh segitu jelas diharamkan, ya masih banyak jadi sini. Di pasar-pasar masih ada. Masih banyak. Renten hari Bang Aryan tuh masih banyak. Enggak tahu. Ya nggak kapok-kapok gitu. Wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu, padahal mereka dilarang jangan riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa aklihim amwalan nas, dan karena mereka melakukan kejahatan yaitu makan harta orang. Bil batili, secara batil, makan harta orang secara batil. Nanti saya terangkan bagaimana cara makan harta orang secara batil itu. Barangkali enggak paham, saya terangkan. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Wa atadna, dan kami persiapkan lil kafirina, untuk orang-orang kafir, minhum, di antara mereka, adzaban alima. Oke. Wa yudhifu ila ma sabaqa, ditambahkan lagi dari uraian yang telah lalu, min manakirihim, berupa kemungkaran-kemungkaran mereka, hadhil munkarat, ya, kemungkaran-kemungkaran ini, al-jadidah, yang baru, yaitu az-zulm, kezaliman, was-saddul katsir, menghalang-halangi, an sabilillah, fahum mum'inuna fihi wadaibuna fihi, mereka sudah terbiasa dan sudah doyan dengan kezaliman seperti itu. Wa akhdhihim ar-riba,
Dan mereka melakukan riba la an jahlin, bukan karena bodoh, wala an qillati tanbih, dan juga bukan kurangnya peringatan, bukan karena bodoh, bukan karena kurang peringatan, cukup diperingati berulang-ulang, mereka paham tapi mereka tetap melakukan. Faqad nuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang. Fa asarru 'alaiha, mereka ngotot tetap saja. Wa aklihim, dan juga mereka makan amwalan nasi, harta manusia, bil batili, dengan kebatilan, biriba wa ghairihi min wasail, baik dengan riba atau dengan yang lainnya, dengan cara-cara yang lain. Oke, bisababi min hadil munkarat, dengan sebab kemungkaran ini, wa mimma aslafna asyaqa minha, dan seperti yang telah kami uraikan sebelum ini, hurrimat alaihim thayyibatun, telah diharamkan atas mereka yang enak-enak, kanat halalan lahum, yang tadinya halal. Wa a'addallahu, dan Allah telah mempersiapkan lil kafirina minhum, bagi orang-orang kafir di antara mereka. Perhatikan, orang-orang kafir di antara mereka. Berarti di antara mereka ada yang tidak kafir kan? Betul enggak? Ya itu. Jadi berarti tidak semua orang Yahudi kafir. Tidak semua orang Islam kafir, enggak. Enggak, ya 50-50 lah pada baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini Al-Quran seringkali dalam menerangkan semacam ini bercerita tentang orang Yahudi, tentang Fir'aun. Sebenarnya mah, kalau kamu ngerti main bola sodok, biliar, orang Yahudi ini bola putih sebetulnya. Artinya nggak bola putih itu? Yang jadi sasaran mah kamu sebetulnya. Ini Allah lagi ngomelin kamu. Kayak saya menegur Pak Rahmat gitu. Ada sesuatu yang kurang layak. Saya bercerita tentang orang lain. Nah kalau Pak Rahmatnya nggak paham, ikut ketawa, terbahak-bahak. Dikirain cerita orang lain. Ini cerita diri kamu. Tapi supaya kamu jangan tersinggung, saya ceritakan orang lain. Paham nggak? Kamu makanya bunyi kayak bebek makanya. Saya bercerita bahwa saya punya teman namanya Dola. Kalau makan kayak bebek bunyi semuanya gitu. Ini orang ada yang di antara kita ada yang kena sindrom bunyi suara makan tuh. Sampai kadang-kadang bisa muntah. Ya, ada sindrom khusus lah. Iya. Jadi sebaiknya ya kalau makan tuh ya ditutup dong bibirnya ya. Ya harga dirinya jatuh, tidak dihargai orang. Mingkem nggak bisa beli. Iya. Bus perangkat mangan ngentut but. Tulis lilit mangap. Katon kabel lak-lakannya. Tulis kok peren sarung. Ya kan? Macam itu. Jadi ini orang Yahudi makan riba, makan harta orang secara batil. Ini lagi ngomelin kamu, cuman ceritanya ke sana sebagai bola putih padahal menyita kamu. Artinya wa aklihim amwalan nasi bil batil, makan harta orang dengan batil itu artinya tanah wakafnya orang dijual-jualin. Entok tanah wakafnya. Kalau tidak dijual di atasnya makan anak istrinya sendiri. Nggak usah disebut namanya dah, nggak boleh ya. Banyak pesantren yang tanah wakafnya habis tuh. Paham? Lekin ngomong ke? Non? Iya. Profesinya sebagai guru agama. Ngajar agama. Tapi sehari-harinya dagang duit.
istrinya kerjasama, bukan rentan, kerjasama. 100 juta setiap hari harus bayar 1 juta, 1%. Begini, kalau kamu utangnya 100.000 buat dagang rujak nggak ada masalah, dapat 1.000 mah. Dagang rujak ini 100.000, sore dihitung dapat 200.000. Kenapa? Karena kamu tidak bayar yang belanja ke pasar. Tidak bayar yang buat bongko, kamu bikin bongko sendiri. Yang ngulek kamu ngebayar ngulek sendiri. Mincuknya nggak bayar, mincuk sendiri. Betul nggak? Piringnya nggak nyuruh orang, kamu nyuci sendiri. Ya 100% untungnya. Nah jadi kalau dagang 100, dapat untung 100, ya tidak berat ngasih bunga 1.000 mah. Kalau utang 100 juta, kalau utangnya 100 miliar, gila enggak? Bisa bayar sehari 1 miliar. Itu kan sehari-hari. Ini Allah lagi ngomelin kamu yang masih dagang, masih banyak kok. Nunggu saya sebutin. Saya tahu teman-teman kita yang masih riba gitu ada kok. Iya, sebenarnya bekal sama yang maya. Sebenarnya bekal. Tapi isinya dari riba. Tiap hari cari tanah wakaf. Kalau ada orang mati didatangi. Ya, di ngajiin Quran. Sampai orang itu tertarik. Bu Haji, kalau mati kan ditinggal semua. Iya. Ya tolong dibawa ke akhirat, kira-kira buat bekal akhirat. Gimana caranya pakai? Ya diwakafkan aja. Berarti itu kamu bawa, kalau tidak berarti ya kamu tinggal sudah. Ya udah, mangga silakan tuh ada 5 hektar diwakafin, kertek-kertek atas nama anaknya. Ada nggak begitu? Ya, iya, jangan bohong dong. Saya tahu kok. Nah ini kejahatan seperti begini nih. Jadi kamu jangan ngomelin mereka aja. Ini lagi ngomelin kamu. Kamu begitu ya, riba segala macam, menjualin tanah wakaf dan sebagainya. Ada lagi orang ngasih wakaf buat kuburan. Buat kuburan, diwakafkan baik-baik. Ternyata kalau ada orang mati harus bayar 5 kintal. Baunya berapa? Itu sehari-hari semacam itu. Jadi artinya bahwa kita sendiri juga menjadi masalah, tidak etis, tidak pantas kalau kita mengedit seorang kiai. Mengaudit kiai nggak pantas. Ya karena tradisi budaya pesantren itu, kiai itu cari duit sendiri, nyimpen sendiri, belanja sendiri, laporan sendiri, ya kan gitu. Mana ada santrinya nanya pakai duitnya mana, nggak boleh kan? Kepenak kan gitu. Ini seperti ini. Jadi jabatan-jabatan keagamaan itu menjadi sensitif sekali semacam itu. Nah itulah makanya transparansi, demokrasi itu untuk ya bukan hanya dalam pemerintah saja, dalam kehidupan sehari-hari. Suami istri juga perlu demokrasi, transparansi dong. Istrimu boleh tahu nggak uang kamu pakai apa? Bang, kemarin ada 50 juta rekening. Sekarang kok tinggal 25, buat apa? Lu aja macam nanya tahu lah uang-uang gue. Masa begitu? Paham nggak gitu? Iya dong. Dia kan teman hidupmu, juga harus tahu kemana uang itu larinya. Iya, nggak ada seru uang lanang, uang wadon. Ya, jadi seperti itu. Ini supaya kamu jangan selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Ini namanya bola putih. Ya kenapa Allah? Ini Al-Quran kan kitab suci untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Betul nggak? Tapi kenapa tiap lembar cerita Fir'aun melulu?
Malah Kanjeng Nabi tidak banyak cerita. Betul nggak? Masih banyak mana Allah menyebut Fir'aun dengan Kanjeng Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Banyak Fir'aun. Kenapa? Ya karena itu kasus yang sifatnya universal. Kediktatoran. Ya, ada satu orang yang diktator, yang sengsara seluruh masyarakatnya. Paham dikit-dikit? Itu persoalannya. Jadi kalau seorang pribadi Anda melacur, Anda judi itu silakan karena penyakitnya sendiri, melarat-melarat deh, ya kan begitu. Kalau ketika Anda jadi pemimpin dan diktator yang sengsara kan seluruh umat manusia. Iya. Anda bisa bikin rakyatmu, seluruh rakyatmu murtad semua bisa. Ya, dengan lu tembak, habis kan. Tangkap masuk penjara, gebugin semua, kan begitu. Ya, amit-amit kan, jangan terulang lagi. Yang sudah ya sudahlah. Ini sudah era demokrasi, era reformasi, kita kawal demokrasi ke depan. Itu aja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.